Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di video ini, saya akan membahas materi tentang Tarikhur Ruwah wal Matan. Ilmu hadis adalah bidang studi Islam yang mendalam, mencakup berbagai aspek untuk memahami dan memverifikasi hadis Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini sangat penting dalam menentukan keaslian dan validitas hadis yang merupakan sumber hukum dan pedoman bagi umat muslim. Di video ini akan membahas cabang-cabang utama ilmu hadis dengan fokus pada kritik sanad dan kritik matan, serta metode yang digunakan dalam analisisnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu hadis itu memiliki 5 cabang utama. Yang pertama yaitu kritik sanad, yang kedua yaitu kritik matan, yang ketiga ilmu hal al-hadis, yang keempat yaitu ilmu asbab wurud hadis, yang kelima yaitu ilmu mustalah. Kritik sanad atau rijalul hadis itu terdiri dari 2 atau dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu Tarikhur Ruwah wal Matan dan yang kedua yaitu Jar wa Ta'dil. Nah, Tarikhur Ruwah wal Matan yaitu artinya terdiri dari 2, Tarikhur Ruwah dan juga Tarikh al-Matan. Tarikhur Ruwah yaitu berfokus pada rantai periwayatan hadis, sedangkan Tarikh al-Matan yaitu berfokus pada isi hadis itu sendiri. Kitab-kitab Tarikhur Ruwah wal Matan. Yang pertama ada Tarikh al-Kabir oleh Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Yang kedua yaitu ada Tarikh Nisaburi oleh Imam Muhammad bin Abdullah al-Hakim an-Nisaburi. Yang ketiga ada Tarikh Baghdad, yaitu oleh Abu Bakar Ahmad Ali al-Baghdadi, dan lain-lain. Selanjutnya Tarikh al-Matan. Kata matan itu berasal dari bahasa Arab, yang berarti punggung jalan atau muka jalan, tanah yang tinggi dan keras. Sedangkan menurut ilmu hadis adalah penghujung sanad. Adapun kata kritik dalam literatur bahasa Arab biasa digunakan dengan istilah naqd, seperti suatu ungkapan yang menyatakan naqad al-kalam wa naqad al-syara'. Baiklah, sejarah menunjukkan bahwa secara umum tradisi kritik hadis telah dimulai pada Rasulullah SAW, yakni kritik dalam pengertian suatu upaya untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Pada masa Nabi ini, kritik masih dalam bentuk. Dengan demikian, kritik pada masa Nabi lebih merupakan konsolidasi dengan tujuan agar umat Islam lebih memiliki keyakinan terhadap suatu berita yang berasal dari Nabi. Sebab pengecekan ulang terhadap suatu berita atau riwayah yang dilakukan oleh sahabat bukan berdasarkan pada rasa curiga, melainkan untuk meyakinkan bahwa suatu berita itu benar-benar berasal dari Nabi. Oleh karena itu, tidak aneh jika pada masa ini kritik hadis sangat sedikit dan lingkupnya pun masih terbatas. Selanjutnya, tata cara untuk kritik matan, yaitu ada 3. Yang pertama, asbabul wurud, yakni mengetahui sebab-sebab munculnya hadis. Yang kedua, yaitu tematik, yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang sama. Yang ketiga, komparasi dengan Al-Quran, artinya membandingkan hadis dengan Al-Quran. Selanjutnya yaitu tujuan kritik matan hadis. Tujuan pokok utama dari kritik matan hadis, baik dari segi sanad maupun matan, adalah untuk mengetahui kualitas hukum Islam karena kedudukannya sebagai hujjah dalam ajaran Islam. Jelas, suatu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat kesahihannya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Selanjutnya yaitu urgensi kritik matan hadis. Urgensi kritik matan hadis terdiri dari 6. Yang pertama, hadis Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Yang kedua, tidak seluruh hadis telah ditulis pada zaman Nabi. Yang ketiga, terjadinya berbagai pemalsuan hadis. Yang keempat, proses penghimpunan hadis. Yang kelima, terjadinya periwayatan hadis secara makna. Dan yang terakhir yaitu aneka ragam metode penelitian dan penyusunan kitab hadis. Baiklah, itulah materi tentang Tarikhur Ruwah wal Matan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.